Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga pertemuan dan silaturahmi ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Pak Joko selaku Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, dan juga ketua yang sudah dieskakan Bang Jus, Ketua Orgab Purbalingga dengan jajaran semoga amanah, serta Bapak Muspika Kecamatan Padamaran dan Pak Kades Gemuruh. Agak juga nih saya desanya Gemuruh ya, mudah-mudahan orangnya tak Gemuruh Pak. Dan juga kepada LSM dan Ormas Kabupaten Purbalingga yang hadir, saya ucapkan terima kasih, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perlu saya perkenalkan, kebetulan di sini cuma berempat kami dari Jakarta karena yang lain bagi tugas. Ada Saudara Ira Firwan, Ketua Bidang Kominfo, ada Saudara Nurdin, ada Bung Eboy, Wasekjen Kornas Nasrul, dan saya sendiri perlu saya perkenalkan juga karena tak kenal maka tak sayang, makanya kenalan dulu kalau kita sayang. Kebetulan saya ini asli Jakarta. Saya lahir di Tanah Abang tahun 75 di kota Jakarta Pusat, dekat Monas, tapi nggak bisa jual Monas. Dan alhamdulillah 18 tahun lalu saya dapat pacar orang Pemalang. Sekarang boleh jadi istri di Warung Pring di Nusa Gombong. Cuman udah 18 tahun kan bisa bahasa Jawa, saya belajar. Kepada Bapak Kapolsek dan Nabil, saya banggakan sudah bisa menghadiri di sini. Terima kasih. Kebetulan saya lama di KMPI, kurang lebih 5 periode di KMPI DKI. Terakhir di 2021 saya selesaikan tugas dan kewajiban saya di KMPI DKI Jakarta. Nah, dari beberapa pengalaman berorganisasi, akhirnya alhamdulillah perjalanan saya sama Pak Prabowo kurang lebih dari tahun 2009. Waktu Pak Prabowo bersama Hatta Rajasa menjadi wakil presiden dan wakil presiden. Dan alhamdulillah dengan kelegowoan beliau, kedewasaan beliau, dan tidak punya rasa kecewa dan dendam sama orang-orang yang disakiti, dan alhamdulillah yang tempat Allah ridho, beliau menjadi presiden Republik Indonesia yang ke-8. Nah, tentunya ini kebanggaan buat kita semua bahwa hari ini di dunia, bukan di Indonesia doang, di dunia mengakui persahabatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini menjadi sebuah contoh dan panutan dunia. Dan ini pun berkat doanya Mbak Mainun, seorang tokoh karismatik, orang tua kita yang mendoakan agar adanya persatuan dan kesatuan antar tokoh nasional yang sudah 2 kali bertanding di Pilpres. Nah, tentunya ini harus menjadi contoh untuk kita semua. Tidak perlu kita berdendam, berkecewa-kecewa lama-lama, nggak perlu. Nah, tentunya dengan ridho Allah kepada 2 tokoh ini, lalu Pak Prabowo maju lagi di bulan Maret tahun ini, tahun 2024, dan akhirnya terpilih. Ini perlu menjadi sebuah semangat untuk kita bersatu membangun bangsa. Nah, terus juga alhamdulillah di bulan Oktober lalu Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah dilantik dan sudah berjalan mau 3 bulan. Nah, sebelum dilantik, setelah dilantik tentunya kita menyaksikan di video atau di medsos
bahwa kabinet Merah Putih ada yang namanya pembekalan. Di mana? Di Hambalang, di rumahnya Pak Prabowo dan di Magelang. Selama 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam berarti kurang lebih 6 hari. Dalam rangka apa pembekalan itu? Dalam rangka menanamkan rasa ideologi kebangsaan dan nasionalisme. Kita baca, kita lihat, kita saksikan banyak para pemimpin yang ditangkap di KPK dan dipenjarakan. Dan ini sangat masif, sangat membumi korupsi. Nah, tentunya dengan adanya penanaman ideologi nasionalisme kepada para menteri kabinet, diharapkan korupsi bisa berkurang. Begitu juga kepada Pak Mendes, Pak Yandri Susanto. Kurang lebih sudah hampir 1000 kepala desa ditangkap. Kenapa? Karena menyalahi penggunaan APBN yang diberikan oleh Kemendes. Dan insya Allah Januari Februari ribuan lagi akan ditangkap. Karena ini penting. Karena dana APBN dan APBD yang digulirkan oleh pemerintah pusat itu untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, relawan masa Prabowo yang sudah bertahun-tahun kita melakukan konsolidasi, hari ini kita sosialisasi untuk menjelaskan agar kader-kader Mas Bro bisa mengawal yang namanya APBN dan APBD. Hari ini kita tidak bisa lagi bermacam-macam, berbuat seenaknya atau sewenang-wenang, karena dunia ini sudah dunia teknologi. Dunia Jerman, negara Cina bisa kita lihat melalui handphone. Nah, tentunya dengan banyaknya perubahan situasi nasional dan internasional, tentunya ini perlu dipahami oleh masyarakat kita, wabil khusus di Purbalingga. Kemarin 2 hari lalu saya di Banyumas, ada dari Kebumen, ada Banjarnegara, ada Tegal, dan ada Purwokerto hadir. Nah, misalnya saya sampaikan juga seperti ini. Jadi masyarakat hari ini nggak perlu takut lagi. Mohon maaf, kepolisian, Bapak Tentara, itu perintah. Ya, di medsos Bapak Presiden memerintahkan untuk kepolisian mengawasi dana APBN mulai tingkat desa. Begitu juga tentara juga membantu. Dan ada beberapa kementerian, ya seperti Menteri Pertanian, bagi pokan atau kapokan yang tidak mendapatkan pupuk dan dihambat, ini dilaporkan kepada kepolisian agar ditangkap. Jadi sudah tidak ada lagi yang dipersulit. Dan ini adalah kewajiban kita masyarakat untuk mengawasi dana APBN dan APBD itu. Jadi kalau gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, nggak benar, laporin. Ini oknum dan ini musuh negara, dan kami tidak akan membiarkan berkeliaran dengan simbol apapun di Kementerian Pertanian, mau pengamat, mau apapun, kami beresin, nggak boleh kami tinggal diam. Jadi terima kasih kalau ada yang memberi masukan, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harus saya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main mau korupsi di pertanian, aku beresin. Clear? Ya, Ini Jaya, Ketua Umum Relawan Nasional Masa Prabowo 2024 memberikan surat keputusan untuk Koordinator Cabang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada Ketua dan rekan-rekan pengurus Relawan Nasional Kabupaten Purbalingga. Mohon diterima dan dijalankan sebaik-baiknya. Saya terima surat keputusan ini dan saya akan melaksanakan segala amanat dan tanggung jawab ini dalam rangka menjalankan perintah Relawan Mas Bro di Kabupaten Purbalingga. Dan harapan saya dengan terbentuknya Mas Bro di Kabupaten Purbalingga, tentunya
bisa berperan serta, apalagi mohon maaf Pak Ketum Purbalingga adalah kebetulan mayoritas pedesaan dan lahan pertanian. Saya juga berharap terutama kepada Kemendes untuk bisa bagaimana meningkatkan petani atau dalam hal ini untuk mensejahterakan Kabupaten Purbalingga sehingga Purbalingga bisa lebih maju. Terima kasih. Oke.